Alika benar-benar dibuat kaget ketika melihat ternyata wajah dari sosok wanita itu di bagian kirinya sudah hampir membusuk dan dipenuhi dengan belatung. Alika juga melihat di bagian perut wanita itu kayak ada ikatan tali yang dipenuhi dengan batu-batu sebagai pemberat mungkin ya. Di situ Alika bingung. Ini sebenarnya gimana? Siapa sosok? Dur. Saat itu juga Alika berpikir bahwa yang gedor-gedor pintu itu adalah Laras. Dia berpikir positif, pasti Laras ini. Dan dia pun bergegas keluar membukakan pintu itu. Setelah dibuka, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan seret kisah mistis yang tentunya dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah. Ini merupakan kisah nyata yang dikirim langsung oleh salah seorang, yaitu Mbak Alika. Mbak Alika ini merupakan seorang perantau dari Jawa Tengah. Usianya masih tergolong muda, yaitu 21 tahun. 2 tahun Mbak Alika merantau di kawasan ibu kota. Ia bekerja sebagai pelayan di salah satu rumah makan atau mungkin kita kenal dengan sebutan warteg. Dan pastinya kalian sudah penasaran dengan kisah yang akan saya bawakan pada kali ini. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Mbak Alika ini memiliki karakteristik yang sopan, pendiam, rajin ibadah, serta tertutup. Dia juga punya salah satu teman cewek, yaitu Laras. Dan Laras ini berbanding jauh dengan karakter dari Mbak Alika. Bandingkan Mbak Alika yang rajin ibadah, sopan, serta pendiam, Laras ini memiliki karakteristik yang bisa dikatakan bedagul lah. Dia friendly kepada siapapun, humoris, dan gampang akrab dengan orang baru. Laras dan Alika itu sudah berteman selama 2 tahun semenjak mereka berdua bekerja di tempat itu. Dan bisa dikatakan keduanya merupakan teman yang saling melengkapi. Seringkali Alika ini menasehati dan mengajak Laras untuk melakukan ibadah salat. Namun seringkali juga ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Laras. Suatu ketika, di saat warteg sedang ramai-ramainya pembeli, saat itu waktu tepat menunjukkan jam 12 siang. Waktu yang biasa digunakan oleh para pekerja untuk makan siang. Di sana terlihat ada bos Alika dan juga Laras. Bos mereka ini merupakan sepasang suami istri yang usia pernikahannya belum terlalu lama. Dan mereka adalah Bu Ani dan Pak Bambang. Sebenarnya Bu Ani dan Pak Bambang ini jarang sekali datang ke warteg. Dan mungkin kebetulan saat itu Bu Ani ini tidak masak di rumah. Jadi dia datang ke warteg untuk minta diambilkan lauk untuk makan siang suaminya. Nah, karena melihat kondisi warteg yang lagi ramai-ramainya, dengan inisiatifnya sebagai bos, Pak Bambang ini mengajukan diri untuk membantu Alika dan juga Laras. Sebenarnya, Bu Ani ini tidak terlalu menyukai kedekatan antara Pak Bambang dan juga Laras. Karena saat itu, Bu Ani ini juga masih berpikir pernikahan mereka masih baru dan Laras ini wanita yang
cantik, masih muda pula. Mungkin yang ada di pikiran Bu Ani saat itu, ia takut tersaing oleh Laras. "Pah, ngapain sih? Udah sini, biarin. Laras kan bisa sendiri. Lagian juga itu juga ada Alika. Udah kita duduk aja di sana." "Oh iya Bu, benar. Udah Pak, nggak usah Pak, biarin. Biar saya aja sama Laras. Bapak duduk aja sama Bu Ani di sana. Nanti kita siapin masakannya." Nah, saat itu Laras ini sebenarnya kesel dengan apa yang dikatakan oleh Bu Ani. Seakan-akan Bu Ani ini menjauhkan Pak Bambang dari Laras. Setelah semuanya sudah beres dan saat itu bos mereka juga sudah meninggalkan tempat itu. Di saat Laras dan Alika ini lagi bersih-bersih, Laras berkata ke Alika, "Kak, kalau dipikir-pikir, Pak Bambang kok ganteng juga ya? Dia masih muda dan kaya lagi. Kalau misalkan aku yang jadi istrinya, wah, pasti bahagia banget aku, Kak." "Hus, kamu jangan ngawur. Dia itu bos kita. Kamu banyak-banyak istighfar kamu. Jangan mikir-mikir kayak gitu lah, Ras." "Ya, bercanda, Kak. Lagipun kalau misalkan aku beneran ngegodain Pak Bambang, bisa-bisa dibunuh aku sama Bu Ani. Kamu tahu sendiri kan Bu Ani gimana ke aku. Nah, makanya itu. Udah, nggak usah merceko kamu itu. Udah, tinggal kerja aja." Ternyata dalam hati kecil Laras itu sudah muncul benih-benih cinta kepada Pak Bambang. Dan benar saja, di malam harinya saat itu Laras ini ya tersenyum sendiri setelah mengetahui kalau Pak Bambang ini juga sama, dia menyimpan rasa kepada Laras. Saat itu Laras tidak bisa tidur dan melihat kondisi Laras, Alika bingung dengan apa sebenarnya yang terjadi kepada Laras. "Ras, kamu kenapa kok senyum-senyum sendiri orang gila?" "Ah, gak usah kepo kamu. Dah, pokoknya malam ini aku bahagia banget." "Loh, kamu kenapa Ras? Hati-hati kamu senyum-senyum sendiri. Nanti dikira orang gila." "Yes, udah kamu sana tidur. Aku gak mau tidur. Malam ini aku mau begadang sampai besok pagi." Setelah itu, Alika pun membiarkan saja temannya yang masih berbunga-bunga karena jatuh cinta kepada bosnya. Di pagi harinya, tepat pada pukul 4 pagi hari saat Alika ini bangun untuk menunaikan salat subuh. Saat itu memang benar, dia ngelihat Laras yang belum tidur. "Ras, kamu belum tidur dari semalam?" "Belum Kak, belum ngantuk aku." Alika ini kayak dia berpikir, wah kesempatan ini. "Udah, mumpung kamu belum tidur, mendingan ayo ikut aku sholat subuh. Ayo buruan, aku ngantuk Kak, aku mau tidur aja ya." "Ya udah, kalau kamu mau tidur, kamu tidur. Yang penting nanti jam 6 kamu harus ikut aku ke pasar buat belanja." "Kak, kalau misalkan aku nggak ikut kamu ke pasar, boleh nggak?" "Oke, kalau gitu boleh. Yang penting kamu sekarang ikut aku sholat subuh." Entah apa yang dipikirkan Laras. Dan aneh sekali ketika saat itu juga Laras ini secara tiba-tiba mau gitu loh. Dia mau diajak sholat subuh sama Alika. "Oke Kak, kalau gitu ayo, aku mau sholat subuh. Bentar, aku ambil mukena dulu. Aku ambil air wudhu dulu." Dengan tatapan bingungnya, Alika ini heran. Apa sih sebenarnya yang ada di pikiran Laras? Nah, setelah mereka berdua ini selesai melaksanakan salat subuh, Alika langsung bergegas menuju ke pasar. Dan ternyata saat itu Laras ini ikut dengannya. Entah apa yang ada di pikiran Laras sebenarnya. Nah, setelah sampai di pasar, secara tiba-tiba Laras ini meminta izin ke Alika untuk pulang terlebih dahulu dengan alasan dia lupa belum mencuci pakaian kotornya. Dan saat itu juga Alika ya cuman mengiyakan gitu lah, ya udah kamu pulang. Yang penting
ini barang yang udah dibeli kamu bawa, biar aku nggak terlalu berat bawanya nanti pas pulang. Setelah Laras pulang, Alika melanjutkan belanjanya. Merasa semua barang yang dibutuhkan sudah terbeli, Alika pun langsung bergegas pulang menuju kontrakan. Namun, saat tiba di kontrakan, ia sama sekali tidak menemukan Laras. Bahkan, Alika juga ngelihat baju kotor Laras yang belum dicuci. Itu menandakan bahwa Laras tidak benar-benar pulang terlebih dahulu untuk mencuci baju. Setelah itu, datang sebuah mobil yang Alika sendiri sangat kenal. Bahwa mobil itu merupakan mobil dari bosnya, yaitu Pak Bambang. Lebih anehnya lagi, ketika Alika melihat Laras yang turun dari mobil itu. Dan setelah mobil Pak Bambang melaju pergi meninggalkan warteg, Alika menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Laras dan juga Pak Bambang. Loh, Ras, kamu kok sama Pak Bambang dari mana? Anu kak, tadi waktu aku mau nyuci baju, Pak Bambang nelpon. Dan kata Pak Bambang, Bu Ani lagi pergi keluar kota. Bu Ani gak ninggalin sarapan buat Pak Bambang. Jadi Pak Bambang minta tolong aku buat masakin. Oh gitu. Ya udah, buruan, ayo bantuin aku. Siap-siap, bentar lagi kita buka warteg. Dua minggu berlalu setelah kejadian itu. Alika ini sering sekali memergoki Laras dan Pak Bambang yang berduaan. Saat itu Alika bingung harus menasehati bagaimana lagi. Karena sering kali Alika menasehati Laras, namun hanya didengarkan tanpa mau memahami apa yang disampaikan oleh Alika. Kini secara tiba-tiba Laras menjadi sosok wanita yang sangat pendiam. Dia jarang sekali membuka suara, bahkan berbincang dengan teman dekatnya sendiri pun ia enggan. Saat itu Alika merasa bingung dengan apa yang terjadi oleh Laras. Dan seminggu kemudian, Laras menghilang dari hadapan Alika. Alika bingung, Laras ini sebenarnya kemana? Sudah 2 hari ia tidak pulang ke kontrakannya. Kalaupun Laras pulang kampung, sedangkan pakaian dan barang-barangnya masih ada di kontrakan. Dan Laras juga nggak berpamitan gitu sama Alika. Karena biasanya kalau Laras ini pulang kampung atau Alika ini pulang kampung, itu keduanya saling berpamitan. Tapi kali ini tidak. Setelah bingung dengan keberadaan Laras yang entah di mana, di pagi harinya Alika mendapat pertanyaan dari bosnya, yaitu Bu Ani. Kak, teman kamu si Laras itu di mana sih? Kok udah 2 hari nggak masuk kerja? Sebenarnya gimana? Pulang apa gimana? Kok nggak ngasih tahu? Nggak tahu Bu, orang saya aja nggak dikasih tahu sama Laras dia kemana. Saat itu Alika ini merasa heran dengan keberadaan Laras. Dan ya gimana ya? Alika juga cara mau tidak mau harus menanggung 2 beban pekerjaan sekaligus yang seharusnya dibagi 2 dengan Laras. Kini ia tanggung sendirian. Nah, setelah itu, di malam harinya atau malam ketiga setelah Laras ini menghilang, dia bermimpi didatangi oleh sesosok wanita yang memakai baju kerja. Saat itu Alika bingung, siapa sebenarnya sosok tersebut. Setelah terlihat lebih jelas lagi wajah sosok itu, Alika benar-benar dibuat kaget ketika melihat. Ternyata wajah dari sosok wanita itu di bagian kirinya sudah hampir membusuk dan dipenuhi dengan belatung. Alika juga melihat di bagian perut wanita itu kayak ada iketan tali yang dipenuhi dengan batu-batu sebagai pemberat mungkin ya. Di situ Alika bingung. Ini sebenarnya gimana? Siapa sosok itu? Di kemudian hari,
Sosok itu juga datang di saat Alika ini sedang bersiap-siap untuk beristirahat dan tidur. Ia mendengar suara gedoran pintu depan yang sangat keras sekali. Suaranya sangat kencang sekali, kayak orang minta dibukain pintu gitu. Dur 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 dur. Saat itu juga Alika berpikir bahwa yang gedor-gedor pintu itu adalah Laras. Dia berpikir positif, pasti Laras ini. Dan dia pun bergegas keluar membukakan pintu itu. Setelah dibuka, ternyata Alika tidak menemukan siapapun di sana. Nggak ada siapa-siapa kecuali Alika sendiri. Nah, karena Alika berpikir juga kalau itu hanya orang iseng, Alika kembali nutup pintu. Setelah ditutup, pintu belakang itu terdengar kayak ada orang yang nutup pintu dengan kencang sekali. Brak! Nah, ketika mendengar itu, Alika langsung bergegas lari menuju pintu belakang. Dan benar saja, Alika ini ngelihat di dalam kamar mandinya itu kayak ada seseorang yang lagi mau mandi gitu loh. Alika ini ngelihat dari sela kecil di bawah pintu. Saat itu juga Alika berpikir, wah, Laras ini, pasti Laras. Aku yakin ini Laras. Laras, itu kamu kan? Udah Laras, jangan nakut-nakutin aku, udah malam, aku mau tidur Ras. Ayolah, karena Alika sudah benar-benar merasa penasaran dengan siapa sosok di balik pintu kamar mandinya. Ia pun memberanikan diri untuk mengecek dan membuka. Setelah dibuka, ternyata dia tidak menemukan siapapun yang ada di kamar mandinya. Alika ini langsung nutup kembali pintunya dan dia berbalik arah. Dia melangkah menuju kamarnya. Belum sempat Alika sampai di kamarnya, lampu yang ada di sana padam. Saat itu Alika merasa ketakutan sekali. Dia bingung. Dia nggak bisa apa-apa. Badannya tiba-tiba kaku gitu loh. Dan keringatnya itu semua bercucuran deras sekali. Karena udah benar-benar nggak kuat. Dia cuma bisa berdoa. Dan saat lampu menyala, Alika langsung berlari menuju kamarnya. Dia langsung masuk ke kamar dan langsung merebahkan tubuhnya. Dia tutupin seluruh bagian tubuhnya pakai selimut. Dan belum lama Alika tertidur, dia kembali mendapatkan mimpi buruk. Tidak lain, mimpi itu hampir sama dengan mimpi sebelumnya. Yaitu mimpi didatangi sosok wanita yang mengenakan pakaian kerja. Saat itu, Alika ini komunikasi dengan sosok itu melalui mimpinya. Kamu siapa sebenarnya? Ada perlu apa dengan aku? Kok kamu ganggu aku? Tolonglah. Jangan ganggu aku minta tolong. Sosok itu hanya menanggapi apa yang dikatakan oleh Alika dengan lambaian tangannya yang cukup pelan. Seakan-akan lambaian itu mengartikan banyak hal dan salah satunya, lambaian itu mengajak Alika ke suatu tempat dan sosok ini pengen ngasih tahu Alika akan suatu hal gitu. Dan setelah Alika ini paham dengan hal itu, dia mencoba untuk mengikuti sosok tersebut. Benar saja, sosok itu mengarahkan Alika ke suatu tempat yang Alika sendiri nggak asing dengan tempat itu. Karena sebelumnya Alika sudah pernah mendatangi tempat itu bersama temannya, yaitu Laras. Tempat itu merupakan sebuah danau buatan. Di situ, Alika dibuat kaget setelah ia melihat ada sesosok mayat yang sudah mengapung di danau itu. Mayat itu terlihat seperti mayat yang sudah lama meninggal. Dan Alika juga melihat dengan jelas di bagian perut mayat itu kayak ada iketan dari tali yang entah apa fungsi dan gunanya. Alika ini benar-benar kayak dia berusaha untuk sadar dari mimpinya. Dia benar-benar berusaha buat teriak dan dia pun berhasil terbangun dari tidurnya. Saat dia terbangun, tubuh Alika ini udah benar-benar dipenuhi dengan keringat. Alika melihat jam. Ternyata itu sudah jam 5 pagi. Ketika Alika ini teringat dengan sosok Laras, dia langsung
sadar kalau mayat yang ada di mimpinya itu ciri-cirinya sama persis dengan Laras. Saat Alika ini berada di warteg, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan dua orang bapak-bapak yang bilang kalau telah ditemukan sebuah mayat di salah satu danau yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan tempat itu. Ternyata memang benar. Di situ diinformasikan penemuan mayat yang sudah mengapung. Mayat itu sudah meninggal selama 3 hari lamanya. Nah, di situ Alika ini sebenarnya berpikir, mudah-mudahan itu bukan Laras, benar-benar bukan Laras. Nah, di siang harinya, Alika didatangi oleh beberapa pihak kepolisian yang datang dan mempertanyakan perihal temannya, yaitu Laras. Di situ polisi ini mempertanyakan, apa benar ada teman kamu atau ada karyawan di sini yang hilang selama 3 hari ini? Alika pun menjelaskan kalau memang benar ada temannya yang menghilang sudah 3 hari, entah di mana. Di situ polisi ini menjelaskan ke Alika kalau telah ditemukan mayat yang ciri-cirinya sama persis dengan Laras. Alika nggak percaya dong, karena dia belum melihat secara langsung mayat tersebut. Nah, setelahnya, untuk meyakinkan Alika, polisi ini ngajak Alika ke salah satu rumah sakit di mana mayat itu diotopsi. Di situ Alika menangis jadi-jadinya. Dan selang beberapa saat setelah kepergian Laras, Alika mendapatkan informasi yang sangat mengagetkan dirinya. Karena ternyata pihak kepolisian sudah berhasil meringkus pelaku pembunuhan Laras. Lebih kagetnya lagi ketika Alika ini tahu kalau ternyata yang membunuh Laras adalah bos mereka sendiri, yaitu Bu Ani dan juga Pak Bambang. Bahkan Bu Ani ini tahu setelah Laras ternyata mengandung anak dari hubungan gelapnya dengan Pak Bambang. Saat itu Bu Ani yang naik pitam menyuruh orang untuk membunuh Laras. Setelah Laras ini dibunuh, mereka juga memakaikan Laras dengan pakaian kerja yang bertujuan untuk mengelabui pihak kepolisian. Namun sangat disayangkan, hal itu terbongkar setelah pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Bu Ani dan juga Pak Bambang. Dari tertangkapnya kedua orang ini, Alika pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sedulur Tapak Misteri dimanapun kalian berada, dari kisah ini banyak sekali hal yang perlu kita ambil. Dan salah satunya adalah kita harus tetap mengokohkan dan menguatkan iman kita dimanapun kita berada. Karena kita harus kuat dengan setiap godaan yang entah dari mana datangnya, terutama dari syaitan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa musuh terbesar dalam diri kita itu adalah hawa nafsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.